Para siswa sekalian, bertemu kembali dengan saya untuk episode kedua tentang pelajaran gambar teknik bab 2, yakni menggambar jenis-jenis garis pada gambar teknik. Di mana pada bab 1 atau episode ke-1 kemarin kita bahas jenis dan penggunaan garis. Maka untuk episode kedua ini yang akan kita bahas adalah ketebalan garis. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini. Selanjutnya, yang akan kita jelaskan yakni adalah ketebalan garis, di mana tentunya ketebalan garis yang dibuat pada gambar ini juga harus memenuhi ketentuan atau aturan-aturan yang sudah ditentukan secara internasional. Nah, klasifikasi ketebalan garis kalian lihat pada tabel. Maka kalau tadi hanya menjelaskan jenis, kalau sekarang ketebalan daripada garis. Ketebalan garis dalam gambar teknik haruslah proporsional sesuai dengan ukuran kertas yang digunakan untuk menggambar. Di mana ukuran kertas dulu sudah saya jelaskan dari mulai A0, A1, A2, A3, A4 sampai seterusnya. Maka penggunaan garis gambar pun harus disesuaikan. Contoh untuk ketebalan jenis garis, apabila nanti garis tebal, maka digunakan ketebalannya 0,7, sehingga nanti untuk garis yang lainnya, maka contoh garis tipis atau garis lurus atau garis lengkung, maka menggunakan ketebalan 0,35. Begitu seterusnya dengan jenis yang lainnya. Nah, ketebalan garis ini mempermudah dalam membedakan makna garis ketika membaca gambar kerja, di mana tingkat ketebalan garis dalam menggambar dimulai dari ukuran 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, dan 2 mm. Sedangkan ketebalan garis tersebut dapat dibedakan menjadi garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Nah, bagaimana nanti perbedaan dari garis tebal, sedang, dan tipis ini? Maka perhatikan slide berikut ini. Nah, perbandingan ketebalan garis gambar, maka diperlihatkan seperti pada gambar berikut ini serta tabel. Dari mulai 0,13 sampai dengan 2 mm. Maka akan terlihat bagaimana ketebalan dan perbandingan daripada ketebalan garis. Sehingga nanti dibandingkan dengan tabel, maka penggunaannya pun, contoh untuk penggunaan garis yang tebal yang A ini, yakni adalah garis benda nyata atau dikatakan garis benda terlihat. Sementara garis tipis kontinu yang B ini adalah bisa digunakan untuk garis hayal berpotongan, garis ukuran, garis proyeksi, garis penunjuk, garis asir, kemudian garis nyata dan penampang yang diputar di tempat, atau juga garis sumbu pendek. Begitu seterusnya untuk jenis-jenis garis dan ketebalannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat dan membahas tentang penggunaan garis gambar pada gambar teknik. Dilihat pada gambar ini sebuah benda kerja, kemudian di sebelah kirinya adalah tabel untuk menjelaskan yang pertama penggunaan daripada garis. Maka yang pertama ini adalah garis gores tipis bertitik ganda, di mana nanti penggunaannya adalah garis semu untuk bagian yang bergerak. Kalau di sini diperlihatkan adalah poros, ya, maka dibuat garis titik
bertitik ganda. Nomor 2, ini adalah garis tipis kontinu yang digunakan sebagai garis arsir. Kalian perhatikan pada gambar. Sedangkan yang ketiga, untuk menyatakan garis potong. Maka nanti nomor 3 ini di sana ditunjukkan pada garis tebal ada A dan A. Artinya benda seolah dipotong pada bagian tadi untuk memperlihatkan potongan AA yang ada di bawah bulat diarsir. Nomor 4, garis tipis kontinu. Di mana garis tipis kontinu digunakan untuk garis petunjuk keterangan gambar. Atau kalau dalam benda ini ada perlakuan khusus untuk bidang tersebut. Yang kelima, garis strip. Penggunaannya menunjukkan bagian benda yang tidak terlihat oleh mata atau bagian dalam yang digambarkan tanpa menggunakan garis potongan. Maka kalau ada garis potongan sebagian, maka nanti yang asalnya garis tipis berubah menjadi garis nyata atau garis tebal. Kemudian ada garis sumbu untuk nomor 6. Garis sumbu yakni penggunaannya untuk menunjukkan sumbu simetrik benda. Ya, dilihat di sana nomor 6, yakni adanya garis sumbu. Kemudian nomor 7, garis tipis kontinu, yakni garis bantu untuk membatasi ukuran benda. Di mana di sini nanti digunakan untuk menjadi titik pusat atau sentral dari benda kerja. Nomor 8, garis tipis zigzag. Di mana garis ini digunakan untuk memperpendek ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau nanti ukurannya yang sesungguhnya adalah misalkan 300, maka nanti menggunakan garis ini, maka benda ini dipotong disesuaikan dengan bidang gambar yang ada, dengan mencantumkan ukuran yang sesungguhnya. Tetapi pada gambar, benda ini bukan ukuran sesungguhnya, tetapi disesuaikan dengan bidang gambar yang ada. Yang kesembilan adalah garis gambar, yakni untuk menunjukkan batas daripada garis gambar, atau kalau di sini ditunjukkan pada nomor 10. Itu adalah garis gambar. Berikutnya ada garis bebas yang menunjukkan bagian yang terpotong. Nah, itu garis bebas yang di bagian depan ini yang diarsir. Maka nanti yang saya katakan tadi, yang asalnya garisnya strip-strip, kalau tidak ada garis potong, maka ketika ada garis potong berubah menjadi garis nyata atau menjadi garis gambar. Terakhir adalah garis tipis kontinu yang menunjukkan garis ukuran pada benda. Selanjutnya, bagaimana ketebalan garis pada penggambaran? Maka yang pertama kita bahas klasifikasi ketebalan garis. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa tingkat ketebalan garis, yang mana ketebalan garis dalam gambar teknik harus proporsional sesuai dengan ukuran kertas yang digunakan untuk menggambar. Maka tingkat ketebalan garis pada gambar teknik dimulai dari ukuran 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4 dan 2 mm. Di mana nanti untuk ketebalan garis dapat dibedakan menjadi 3, yakni garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Di mana untuk lebih jelasnya kalian perhatikan tabel di samping ini. Di sana kita lihat ada tingkat ketebalan garis. Yang pertama, apabila garis tebalnya 0,25,
maka penggunaan garis sedang yakni adalah 0,18. Garis tipisnya adalah 0,13. Kemudian yang kedua, apabila nanti tebalnya 0,35, maka nanti yang sedangnya 0,25. Di mana nanti yang tipisnya adalah 0,18. Biasanya digunakan kalau yang pertama ini itu adalah ukuran kertasnya A5. Yang kedua ini menggunakan ukuran kertas A4 sampai A2. Nomor 3 0,5 garis tebalnya, maka sedangnya 0,35. Garis tipisnya 0,25. Yang biasa digunakan untuk ukuran kertas A4 sampai A1. Nomor 4, apabila garis tebalnya 0,7, maka garis sedangnya 0,5, garis tipisnya 0,35. Kertas gambar yang biasa digunakan adalah A4 sampai A0. Nomor 5, apabila garis tebalnya 1 mm, maka garis sedangnya 0,7 dan garis tipisnya 0,5. Biasanya digunakan untuk ukuran kertas A3 sampai A0. Nomor 6, untuk ketebalan garis 1,4, maka yang sedangnya 1,0 dan garis tipisnya 0,7. Ukuran kertas gambar yang biasa menggunakan garis tersebut yakni adalah A3 sampai A0. Terakhir, untuk ketebalan garis yang tebalnya 2,0, yang sedangnya 1,4 dan yang tipisnya 1,0, maka ukuran kertas gambarnya yang biasa digunakan adalah A2 sampai A0. Nah, yang kedua, ketentuan pembuatan garis. Maka kalau lihat pada gambar teknik ini merupakan gambar yang memiliki kaidah-kaidah tertentu yang harus dipatuhi si pembuat gambar. Maka untuk ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan garis pada gambar teknik adalah sebagai berikut. Pertama, adanya jarak antar dua garis. B, yakni tebal garis yang digunakan. Maka yang C ini adalah celah antar dua garis. Jadi saya ulang, untuk jarak antar dua garis ini maka nanti ada rumus yang digunakan, yakni adalah jarak minimal garis yang harus dibuat. Di mana jarak minimal ini diantaranya kalau kita lihat pada gambar, maka nanti A ini adalah tebal garis yang digunakan. B adalah jarak sumbu antar dua garis, di mana rumusnya adalah 3 kali A. Sementara C adalah celah antara dua garis, di mana rumusnya adalah B atau jarak sumbu antar dua garis yang dikurangi oleh adanya tebal garis yang digunakan atau A. Maka apabila nanti tebal garis A yang digunakan 0,35 mm, maka jarak minimum kedua garis atau B ini adalah 1,05. Sementara nanti untuk garis yang lainnya, yakni celah antara kedua garis atau yang C, maka ini adalah 0,7. Demikian seterusnya mengikuti perbandingan sesuai dengan ketentuan tadi. Berikutnya, yakni garis-garis perpotongan pada gambar yang harus tepat memotong garis yang lainnya. Maka nanti ada beberapa yang biasanya dilakukan kesalahan-kesalahan yang fundamental
Artinya kesalahan pembuatan garis yang berpotongan yang sering terjadi pada saat membuat garis gores. Di mana garis gores yang berpotongan harus berpotongan tepat pada garisnya, bukan pada bagian kosong garis tersebut. Perhatikan contoh pembuatannya, maka yang benar perpotongan antar garis tepat mengiris pada garis, sementara yang salah tidak menyambung. Berikutnya yang kedua, ini tidak ada sambungan sama, artinya garis yang perpotongan ini tidak tepat mengenai garis. Begitupun yang ketiga, ada tengahnya yang tidak berpotongan, yang salah ini, yang benar ini harus pas. Yang keempat juga demikian, ada yang benar, ada yang salah. Artinya yang benar ini maka dia harus berpotongan pada garis yang pokok. Berikutnya selanjutnya ada garis yang pas juga, yang benar dan yang salah. Yang salah ini tidak menempel pada garis utamanya. Begitu seterusnya. Demikian para siswa sekalian untuk penjelasan pada video pembelajaran yang episode kedua tentang ketebalan garis. Silakan ikuti terus, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video pembelajaran ini supaya kalian tidak ketinggalan untuk mengikuti video pembelajaran yang berikutnya untuk bab 3. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.